Kalau tekanan darah orang terlalu tinggi, orang bisa tekancing toh. Tuh. Lanjut. Ulang ya. Tabea Patwa Riwaya, baku dapat lagi dengan kita di podcast Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Batata, bahas data dengan kita. Nah, untuk topik Batata edisi ketiga kali ini, torang mau bahas tentang hal yang tanpa torang sadar, ini torang jalani setiap hari, torang alami setiap hari, terutama berhubungan dengan urusan perbelanjaan setiap hari. Topik emak-emak dong. Tentang apakah itu? Inflasi. Makanya DP narasumber kali ini seorang ibu yang setiap bulannya punya tugas utama menghitung naik turun inflasi di Sulawesi Utara. Orang sambut bersama Ibu Rosniar Eliana. Selamat datang Niar. Selamat datang Kak. Apa kabar dang ini? Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ulang. Nah, sesuai tema kali ini, orang mau bahas tentang inflasi. Oke, mulai Jokang langsung Jore. Apa dang itu inflasi itu? Oke, Kak Git. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum terus-menerus, Kak. Kalau mau ingat-ingat, tuh lalu waktu kita pertama datang di Manado 2009 Kang. Itu kita ada naik otomikro dari Karombasan sampai 45 cuma bayar 2.000 Kak. Cuma 2.000 Kang. Betul. Nah, terus kan DP harga tarif ini sama naik terus kan jadi 4.000. Kok sekarang di 2025 DP tarif otomikro sekarang seberapa Kang? 6.000. Dalam waktu 15 tahun DP kenaikannya 3 kali lipat Kak. Lumayan Kang. Betul. Adalah contoh beras. Ini emak-emak nih. Emak-emak nih. Biasa dulu orang kalau mau dapat harga beras boleh itu 10.000 Kak. Dulu. 10.000 boleh. Cuman sekarang harga beras rata-rata ada yang 13, 14, 15 toh. Bahkan ada yang 15. Harga-harga barang dan jasa yang terus-menerus naik ini bisa mengakibatkan menurunnya nilai mata uang, Kak. Oh, begitu Kak? Betul, Kak. Jadi ada juga orang yang mengartikan inflasi ini adalah sebagai penurunan nilai mata uang. Penurunan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Kita mau tanya Kak, dulu Kak Gita dapat uang jajan berapa Kang? Oh dulu kita waktu SD kita cuma dapat 100 rupiah toh. Kamu beli apa itu Kang Kak? Kita ingat dulu ada itu kacang goyang, kemasan kecil tapi DP isi ada ya lumayan lah buat anak kecil ya. Lumayan banyak. Yang kacang goyang warna merah atau pink, kan? Warna putih itu. Mas, tahu tuh kacang goyang? Tahu enggak? Tahu kacang dang, kong. Goyang. Nah, sekarang kalau kayak kita tuh doi 100 beli apa Kak? Cuma beli apa ya? Impian dan harapan. Nah, itu begitu no Kak. Jadi orang dulu kalau punya doi 10.000, orang masih bisa beli berapa banyak macam barang loh, ya, Kak. boleh mau dapat berapa item, tapi coba pergi sekarang. Karena kalau sekarang, orang bawa duit 10.000, orang paling cuma boleh dapat beberapa barang, nggak sebanyak waktu dulu 10 tahun lalu, Kang. Nah, ini bagaimana dang mau hitung inflasi dengan siapa yang biasa aja berhitung ini inflasi ini? Oke. Yang berhitung inflasi di Indonesia ini adalah Badan Pusat Statistik, Kak. Nah, inflasi sendiri, kalau orang mau hitung DP sederhananya, dia itu adalah persentase perubahan indeks harga konsumen, Kak. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini adalah salah satu indikator ekonomi yang melihat perkembangan harga barang-barang dan jasa. Nah, kalau kita mau melihat DP perubahan ini ternyata positif Kak, DP IHK atau IHK aja naik, berarti itu orang sebut inflasi. Kalau positif naik inflasi. Maka ketika DP perubahan indeks harga konsumen ini negatif, itu berarti deflasi. Oh, kalau negatif deflasi, itu sederhananya Kang. Tuh. Nah, IHK ini orang olah dari perkembangan data harga di 150 kabupaten kota di Indonesia, Kak. Cuma 150 kabupaten kota di seluruh Indonesia? Betul, Kak.
Kok berarti nyendak semua, Kang? Betul, enggak semua kota-kota di Indonesia dihitung DP angka inflasi. Oh, kalau di Sulawesi Utara dan di mana saja itu? Nah, kalau di Sulawesi Utara ada 4 kabupaten kota yang orang hitung DP angka inflasi. Cuma 4? Betul. Manado, Kota Mobagu, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara. Manado, Kota Mobagu, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara. Cuma itu 4, Kang. Oke. Terus komoditas apa saja dong yang dipantau dengan diolah DP harga dalam perhitungan indeks harga konsumen ini? Nah, komoditas apa saja yang orang pantau ini, Kak? Ini semua barang dan jasa yang biasa masyarakat gunakan. Jadi mulai dari kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, atau juga tarif listrik, perumahan. Memang yang setiap hari, betul berarti ini data informasi ya, membahas tentang emak-emak belanja semua ini. Sampai Kak Gita kalau mau perawatan di salon, orang lihat data DP. Ada itu. Harga perawatan. Nah, kalau di Sulawesi Utara ini, Kak, di 4 kabupaten kota tadi, DP jumlah komoditas yang orang data itu nggak sama semua DP jumlah. Oh, di 4 ini beda-beda dong? Beda-beda. Oh. Jadi kalau misalnya di Manado, orang memantau DP harga komoditas itu ada 376 komoditas. Kalau di Kota Mobagu itu ada 302 komoditas. Oh, masih Manado lebih banyak, kan? Manado lebih banyak. Oke. Terus di Minahasa Selatan itu ada 232 komoditas. Dan di Minahasa Utara dia yang paling sedikit di 226. Oh, paling banyak Manado 376 dengan paling sedikit di Minut 226. Kalau di provinsi berarti totalnya ada 415 komoditas yang orang pantau DP harga barang dan jasa. Oke, nah DP harga barang dan jasa ini nanti orang pantau, Kak, lewat satu survei, Kak. Survei harga konsumen. Nah, ini tiap kapan ini? Survei harga konsumen ini orang laksanakan tiap bulan. DP harga barang dan jasa, DP komoditas ini berbeda-beda. Ada yang orang pantau di mingguan, ada yang orang pantau 2 mingguan, ataupun yang bulanan, Kak. Mingguan 2 bulan, mingguan 2 minggu dengan bulanan. Berarti progres secara terus-menerus berarti, Kang, bukan cuma satu kali, secara terus-menerus. Nah, ini inflasi ini dan cuma satu jenis atau ada berapa jenis? Jadi, inflasi yang dirilis oleh BPS setiap bulannya, Kak, di awal bulan itu ada 3. Yang pertama, inflasi month-to-month, Kak. Month-to-month itu bulan ke bulan, kemudian ada inflasi year on year, dan inflasi year to date. Oke, ya, jadi ada 3, Kang. Month-to-month, year on year, dan inflasi year to date. Nah, bagaimana itu? Boleh jelaskan lebih rinci nih 3 jenis inflasi ini? Nah, jadi kalau inflasi month-to-month, ini berarti orang sedang membandingkan kondisi harga-harga di bulan berjalan dengan bulan sebelumnya, Kak. Jadi misalnya harga-harga di bulan kondisi Maret ini, Maret 2025, orang bandingkan dengan harga barang dan jasa di bulan Februari 2025. Oh, kalau month to month, Maret ke Februari. Betul. Di tahun yang sama ya? Oke. Kalau yang year on year, itu orang membandingkan bulan berjalan, misalnya di Maret ini, Kak, 2025, dengan bulan yang sama, tapi di tahun sebelumnya. Lalu. Ya. Jadi di Maret 2024. Maret 2025 dibandingkan dengan Maret 2024. Oke. Terus kalau yang year to date, yang year to date ini, orang akan membandingkan kondisi harga-harga di bulan berjalan, misalnya di Maret ini, dengan kondisi harga di bulan Desember tahun sebelumnya, Kak. Jadi di sini tujuannya orang bisa lihat berapa sih capaian orang pay inflasi ini sampai dengan bulan berjalan. Misalnya di bulan Maret, orang membandingkan kan dengan Desember 2024. Capaian terakhir di tahun lalu, Kang. Jadi seberapa, Kang, orang pay capaian inflasi ini? Karena pemerintah ini ada backing ini, Kak, target inflasi. Jadi lewat inflasi year to date ini, orang mau lihat apakah target inflasi ini lebih dari target atau kurang dari target. Nah, gitu, itu bisa digunakan oleh pemerintah ataupun pemangku kebijakan supaya dorang buat strategi supaya nantinya DP angka inflasi ini ada di rentang target. Oke. Terus hal-hal apa dong yang jadi penyebab sampai bisa terjadi ini inflasi? Ini banyak, Kak, sebenarnya DP penyebab inflasi. Mungkin orang bahas beberapa aja, Kak. Jadi yang pertama itu orang mau
lihat dari sisi demand dan supply, permintaan dan penawaran. Demand dan supply. Jadi ketika ada permintaan akan barang dan jasa yang meningkat secara signifikan, tapi tidak diimbangi dengan sisi penawaran atau stok barang, itu bisa membuat harga-harga cenderung akan meningkat. Banyak yang cari tuh barang itu, tapi ternyata tuh barang itu stok cuma sedikit. Betul, itu juga sangat berpengaruh, Kang. Yang kedua itu ada faktor peningkatan biaya produksi, Kak. Yang bagaimana itu? Nah, jadi kalau tanpa torang sadari, semua kan torang ini barang-barang yang torang gunakan pasti diproduksi toh, Kak, oleh suatu perusahaan. Nah, untuk memproduksi suatu barang dan jasa tentunya ada bahan baku. Ada bahan baku, ada tenaga lagi, betul, kan yang ada biaya produksi, biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jika salah satu ataupun beberapa faktor dari biaya produksi tadi itu ada peningkatan harga, itu juga akan memicu kenaikan harga barang tersebut. Begitu, Kang. Begitu, Kang. Boleh kasih contoh? Nah, misalnya kita masih ingat waktu itu ada kenaikan BBM, Kak. Tahun berapa itu, Kang? 2000 yang berapa, Kang? Itu? 2014 ada, kemudian 2020 berapa itu ada lagi, Kak. Nah, BBM ini kan sebagai salah satu faktor terpenting dalam roda perekonomian, Kak. Karena ketika orang butuh bahan baku, pasti kan ada biaya transportasi orang mau datangkan, kan. Iya. Nah, itu kalau BBM-nya naik, berarti biaya transportasi untuk mendatangkan bahan baku otomatis juga naik. Begitulah setelah barang baku itu ada, setelah jadi barang. Nah, orang mau salurkan itu ke distributor. Nah, itu juga ada biaya transportasi toh, Kak. Nah, kalau BBM naik berarti biaya transportasi pun naik. Begitu juga dengan kenaikan dari sisi lain, tenaga kerja. Dari sisi tenaga kerja. Kalau DP biaya tenaga kerja naik, otomatis kan biaya produksi naik. Jadi itu akan meningkatkan harga jual barang dan jasa. Gitu, Dang. Terus DP yang lain? Kalau yang lain misalnya ada nih, Kak, tentang jumlah uang beredar. Jumlah uang yang beredar. Betul. Nah, jumlah uang beredar ini biasanya kita bisa lihat ketika di masa-masa Lebaran. Oh, baru-baru lewat, kan? Iya. Biasa kalau Lebaran begini, tuh pegawai ataupun karyawan ada dapat THR. Dapat toh, Kak Gita? Dapat toh? Dapat toh sama. Nah, ketika THR ini di bulan Maret misalnya, orang dapat THR, berarti kan ada masyarakat yang DP pendapatan itu meningkat, Kak. Yang biasa cuma dapat 1 kali gaji, mungkin sekarang 2 kali. Nah, dengan meningkatnya dorang pendapatan ini, daya beli meningkat, dorang permintaan pun akan semakin meningkat. Yang permintaan biasanya, dan keinginan bertambah. Yang biasanya dorang nggak coba beli baju stok, atau nggak coba beli cookies nastar, sekarang dorang jadi bisa beli cookies, beli baju. Nah, itu salah satu yang menyebabkan inflasi. Terus ada kemudian lagi ada tuh impor barang, Kak. Impor barang. Betul. Jadi enggak semua tuh barang-barang yang orang gunakan ini berasal dari dalam negeri toh. Iya, ada yang imporkan dari luar negeri, Kang. Betul, ada barang-barang yang orang impor dari luar negeri. Contoh misal HP tuh, Kang. Nah, kalau di negara penghasil atau produsen ini barang-barang impor ada inflasi, atau mungkin ada kebijakan bea cukai, nah itu mungkin akan meningkatkan harga di sana toh, Kak. Di sana harga naik itu. Harga DP barang impor itu naik. Otomatis tuh importir yang mau mendatangkan barang orang juga kasih naik tuh DP harga. Otomatis harga ketika barang sampai di sini otomatis naik, kan. Betul. Jadi yang mau kita sampaikan di sini bahwa inflasi itu enggak cuma dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, Kak. Ternyata kondisi luar negeri juga berpengaruh ke kondisi patora. Iya, ternyata itu faktor yang mempengaruhi inflasi itu berdatangan dari berbagai arah. Harga berubah signifikan sampai ya bikin emosional lagi nih. Harga-harga barang ini kok sampai dia naik. Nah, kok sekarang bagaimana dong tuh perkembangan inflasi di Sulawesi Utara kondisi terkini? Oke, berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, kondisi Februari yang orang rilis kemarin di 1 Maret itu, Kak,
Kondisi Februari dirilis di 1 Maret. Maret. Oke. Nah, secara year on year, Provinsi Sulawesi Utara itu mengalami deflasi, Kak. Deflasi sebesar 0,15%. Dan secara mantuman sebesar 0,53%. Jadi mantuman dan year on year dia deflasi. Deflasi dua-dua, mantuman dan year to year deflasi ya. Ini deflasi DP penyebab apa, Dang? Iya, deflasi yang terjadi di bulan Februari ini, Kak, salah satu komoditas yang menyumbang andil terbesar terhadap deflasi adalah penurunan harga tarif listrik. Tuh hari kan orang beli token boleh dapat banyak toh, Kak. Ada DP diskon waktu itu kan beli token listrik. Betul. Itu penyebab salah satu andil terbesar itu. Andil terbesarnya di kondisi Februari kemarin adalah tarif listrik. Walaupun secara agregat orang mengalami deflasi kan, Kak, di Februari, ada barang-barang yang mengalami penaikan harga yang signifikan. Contohnya cabai rawit dan tomat. Jadi sekalipun tuh listrik ada dapat diskon, harga lain malah naik, Kang. Betul, Kak. Jadi walaupun secara agregat deflasi, tetapi ada barang-barang seperti rica dan tomat ini yang harganya naik. Nah, ini perlu orang waspadai. Karena secara historis, kalau orang mau lihat, biasa nih barang, kalau dekat-dekat hari raya besar keagamaan, rupa lebaran. Oh iya, kan baru-baru ada lebaran tuh. Natal, biasanya tuh barang-barang itu jenai. Ya betul sekali, karena orang banyak atau cari itu, apalagi ini rica dengan tomat ini. Betul. Kalau teman-teman masih mau mencari data lebih rinci terkait orang inflasi, tuh apa saja yang mempengaruhi orang inflasi di Sulawesi Utara, boleh langsung kunjungi orang website BPS Provinsi Sulawesi Utara di alamat sulut.bps.go.id. Oke, ingat-ingat ya. Data inflasi ada di sulut.bps.go.id. Mana, Dang, yang lebih bagus ini? Inflasi atau deflasi? Kalau Kak Gita suka apa? Inflasi atau deflasi? Ini DP simple tuh kita lebih suka deflasi, Kang, karena kan DP harga turun-turun tuh. Ya betul. Kalau orang mama ini lebih suka tuh harga barang terus turun, kan, Kak. Kalau misalnya orang pi Indo Alfa tuh misalnya tuh orang dia cari kan tuh label-label kuning tuh, betul tuh, cari tuh label-label kuning karena ada diskon. Betul. Orang biasanya kalau emak-emak suka tuh barang-barang promo. Mari kalau orang mau lihat kondisi perekonomian, itu orang nggak boleh cuma lihat dari satu sisi, Kak. Nggak bisa cuma dari sisi konsumen. Tapi orang juga harus lihat dari sisi produsen juga. Betul. Jadi kalau mau orang lihat tadi, kalau misalnya harga barang terus turun berarti kan deflasi toh, Kak. Nah, deflasi ini DP penyebab ada dua. Satu, oversupply. Berlebihan tuh barang-barang yang ada. DP ketersediaan atau barang-barang itu banyak. Overstock berarti. Overstock. Gara-gara itu kong dorang kasih promo, kan, supaya cepat habis DP barang-barang. Nah, ini jadi peluang buat orang, Kak. Kalau misalnya orang oversupply, berarti orang bisa ekspor tuh orang kelebihan barang-barang tersebut. Stok, Dang. Iya. Nah, yang kedua ini nih, Kak, yang faktor deflasi yang mungkin orang harus waspadai, yaitu penurunan permintaan. Penurunan permintaan ini ya salah satu penyebabnya mungkin daya beli konsumen yang mulai turun. Penurunan daya beli konsumen, Kang. Iya. Itu maksudnya bagaimana itu? Nah, penyebab dari turunnya daya beli konsumen ini banyak sih, Kak. Salah satunya misalnya karena kredit utang yang macet, ataupun misalnya sedang kondisi habis selesai berperang, kondisi perang. Atau yang baru-baru orang rasakan kemarin, adalah kondisi wabah, Kak. Yang COVID, Kang. Nah, yang sekitar tahun berapa itu? Ini orang kondisi perekonomian kan lesu, Kak. Iya, betul sekali. Transaksi perdagangan sepi sama sekali tuh, Kak. Lanjut. Ulang ya. Ulang di COVID. Ya, contohnya ketika waktu COVID kemarin, Kak. Orang lihat toh DP kondisi ekonomi orang ini lesu. Transaksi perdagangan sepi. Iya, karena waktu itu kan orang sebagai masyarakat, kita juga waktu itu takut mau sembarangan belanja tuh. Betul, Kak. Jadi karena kondisi perdagangan atau kondisi ekonomi yang sepi tersebut,
para pengusaha mau ndak mau dia kasih turun harga supaya DP barang laku, Kak. Begitu Kang, udah selesai turun DP harga kok. Nah, kalau misalnya terus-menerus DP harga turun, Rugi kan tuh, lama-kelamaan perusahaan akan merugi. Bagaimana dia mau dapat untung kalau DP harga dia selesai turun lagi Lagi. supaya mau laku daripada dia rusak tuh barang tuh. Betul, Kak. Nah, yang lagi berdampak itu ke DP pegawai nanti. Kalau DP perusahaan merugi terus, berarti nanti bisa jadi terjadi PHK. Oh, dia pengurangan kartu DP karyawan, dia mau bayar bagaimana kalau dia nggak ada keuntungan tuh? Betul, Kak. Kalau PHK begini, semuanya tingkat pengangguran. Ya. Semakin susah lagi tuh orang-orang lagi. Orang-orang mau cari kerja lagi. Gitu, Kak. Berarti sebenarnya kalau mau dengar dari penjelasan Niar tadi, mau inflasi kah atau mau deflasi kah, tetap ada DP dampak masing-masing, Kang. Betul, Kak. Jadi inflasi atau deflasi kalau sotalebe itu bisa merugikan. Orang bisa analogikan misalnya dengan tekanan darah, Kak. Kalau tekanan darah orang terlalu tinggi, orang bisa tekancing toh. Maka kalau tekanan darah orang terlalu rendah, orang bisa jadi lemas, lesu, tidak bergairah hidup. Betul, Kak. Jadi sama dengan orang perekonomian. So itu orang perlu menjaga orang perekonomian dengan mengendalikan harga-harga barang dan jasa, Kak. Oh, kendalikan bagaimana ini misalnya? Contoh tuh lalu ketika rica di Sulawesi Utara ada naik, yang masih ingat kita yang naik tinggi waktu Desember dulu sampai 200.000 toh, Kak. Di situ pemerintah melakukan kerjasama antar daerah, Kak. Jadi kan karena tadi faktor yang mempengaruhi inflasi itu ketika ada permintaan tapi barangnya sedikit toh, Kak. Rupa rica ini orang banyak yang cari, mar DP stok sedikit. Apalagi kalau di Sulawesi Utara ini kan terkenal dengan orang yang suka yang pedis-pedis. Betul, Kak. Pedis, nak menggigit. Nah, pemerintah ini mencari daerah mana yang dia DP stok rica banyak. Nah, jadi dorang lakukan kerjasama supaya mendatangkan tuh pasokan rica ke Sulawesi Utara supaya DP harga boleh stabil. Untuk memenuhi kebutuhan rica yang kekurangan di lokasi mana kekurangan. Begitu, Kang. Nah, itu dari torang sebagai masyarakat selaku konsumen, apa dang torang peran untuk mau kendalikan ini inflasi? Ya, torang sebagai konsumen boleh berperan dengan bijak dalam berbelanja, Kak. Bijaklah dalam berbelanja. Catat. Kadang orang ini kalau sudah dengar-dengar tuh harga semua naik, langsung beli banyak-banyak toh, Kak. Ataupun misalnya orang mama solis dan DP barang-barang yang mau orang beli di pasar. Misalnya ada 10 item mau beli di pasar. Mas harta sampai pulang pasar. Pulang kemarin jadi 20. Tuh banyak barang-barang yang orang enggak perlu, orang tetap beli. Begitu, Kak. Nah, terus ada DP cara lain untuk mau bisa kendalikan ini inflasi ini? Tadi kalau dari konsumen, orang juga bisa bantu pemerintah dengan mendukung DP program-program kebijakan tentunya, Kak. Seperti itu hari kan ada program Marijo Bakobong toh, Kak. Iya betul. Nah, itu orang boleh batanam rica tuh di pekarangan rumah, memanfaatkan halaman kan daripada nggak pakai tuh halaman, batanam jo rica Kak, tomat tuh. Jadi ketika nanti harga rica ini naik, orang nggak tergantung dengan pasar. Tinggal mau PT di halaman, Kang. Punya stok rica di pekarangan rumah. Oke, itu kalau dari sisi, kalau tadi dari sisi orang masyarakat sebagai konsumen. Nah, kalau dari sisi pelaku usaha dan bagaimana? Oke, kalau dari sisi pelaku usaha, dorang juga punya peran penting nih, Kak, dalam mengendalikan harga-harga barang. Salah satunya dengan terus menjaga ketersediaan barang-barang tersebut, Kak. Dan satu lagi, dorang seharusnya menghindari tuh perilaku spekulatif. Contoh misalnya dorang batimbun barang. Jadi sengaja dorang batimbun barang supaya nanti kalau harga naik baru dorang kasih keluar. Betul sekali. Jadi atau dorang kasih harga enggak wajar langsung naik tinggi begitu. Begitu, Kang. Betul sekali. Jadi baik orang sebagai masyarakat yang berperan sebagai pengguna atau konsumen maupun sebagai pelaku usaha, orang jalankan orang peran masing-masing, tapi tetap saling mendukung. Orang juga kerjasama dengan pemerintah untuk orang sama-sama mau kendalikan itu inflasi. Dan satu yang kita mau kasih ingat, jangan cepat atau terlalu gampang termakan isu atau gosip-gosip yang nyandak jelas.
Misalnya ada berita apa kung langsung panic attack, akhirnya ada kekacauan, antrian panjang, so bakalai, so baku rampas, so baku cigi, so baku rado. Jangan Dengniar. Kayaknya so cukup orang mau bahas ini inflasi. Kita so emosi. Nanti baku dapat ulang di podcast mendatang yang dengan topik mudah-mudahan nyanak bikin kita emosi. Dadah, bye-bye.